kubur itu kita mendoakan kepada si ahli kubur, kepada penghuni yang ada dalam kubur, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ke masjidnya cuma hari Jumat, Pak. Padahal kan setiap 5 waktu sih yogianya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kuburan itu ada di luar area bangunan, apalagi hanya di halaman misalnya, atau mungkin di depan pun sekalipun, di depan peimaman, tapi sudah di luar daripada bangunan, itu sudah tidak mengapa lagi, Pak. Sudah tidak mengapa lagi. Jadi salah dalam memahami sebuah hadis bisa kadang-kadang menyulitkan umat. Nah, yang pada akhirnya jadi kontraproduktif akhirnya pendapat beliau, yang menyebabkan sebagian jamaah gagal paham. Akhirnya ada beberapa jamaah yang kadang mau lagi, Pak, sholat di Masjid Muhammadiyah Sulamiyah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Di antara masjid yang kita juga ada kuburan di luar masjid itu, di samping di depan itu Masjid Az-Zakirin. Nah, itu juga di depan itu ada kuburan, tapi kan sudah di area, di luar area maksudnya di luar daripada bangunan masjid. Nah, kemudian di samping kiri, nah samping kiri daripada Masjid Az-Zakirin juga ada. Jadi dan itu pun juga terhalat jalan, sudah dihalat jalan. Nah, jadi sebenarnya Islam itu adalah agama yang memudahkan, cuma terkadang kita umat yang salah kaprah dalam memahami ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kata Ibnu Abbas, kaila yukhrija ummatahu, yang demikian itu dilakukan Nabi agar tidak memberatkan umatnya. Masih ada lagi hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan ini, bahwa kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat yaitu adalah dengan melakukan jamak, menggabungkan 2 waktu sholat, tapi tidak diringkas. Jadi hanya digabungkan saja. Terutama adalah ketika kita tidak dalam keadaan bepergian memang. Dan keadaan-keadaan itu adalah keadaan yang masyaqqah. Masyaqqah itu mendesak, Pak. Mendesak. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muslim mengomentari hadis di atas, kata beliau, mayoritas ulama membolehkan untuk menjamak sholat bagi mereka yang tidak safar, tidak bepergian, bila memang ada kebutuhan yang sangat mendesak, dengan catatan tidak menjadikan hal yang demikian itu sebagai sebuah kebiasaan. Jangan setiap ada rapat, wah, aku hendak menjamak aja nah, misalnya. Setiap kali rapat jamak terus, nah itu baru tidak boleh. Kalau hanya sesekali aja, misalnya pengantenan misalnya. Nah, karena pengantenan itu ya kadang mungkin setiap tahun, karena kita sebagai tuan rumah mungkin agak repot, atau pengantennya memakai pakaian pengantin, kemudian juga memakai make up dan segala macamnya, ya sudah, sholat zuhurnya ditarik saja nanti di waktu asar, digabungkan dengan waktu asar, itu hukumnya diperbolehkan. Atau ketika seseorang sebagai pasien ingin dioperasi misalnya, jam 2 akan ada tindakan operasi, maka sebelum kita masuk ke ruang operasi jam 2, ya sudah, kita laksanakan sholat zuhur di waktu zuhur. Kemudian setelah selesai salam zuhur selesai, lalu kita bangkit kembali untuk melaksanakan asar 4 rakaat. Jadi tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kemudian jam 2 nanti sebagaimana dijadwalkan oleh dokter, kita masuk ruang operasi. Yang namanya kita operasi di bius, kita tidak tahu kira-kira jam berapa akan bangun, apakah masih ada waktu asar, atau jangan-jangan pada saat itu kita sudah masuk waktu maghrib misalnya. Karena masuk waktu maghrib, alhamdulillah kita asar tadi kan sudah menjamak. Nah, atau jangan-jangan bangunnya di alam kubur, Pak, karena operasinya gagal misalnya. Tapi karena kita sudah melaksanakan sholat asar, alhamdulillah lapang sudah. Nah, begitu juga bukan hanya pasien, dokter pun, Pak, ketika ingin mengoperasi, dokter kemudian perawat misalnya, yang mereka mungkin pada saat mengoperasi itu tidak selesai hanya dalam 1-2 jam. Siapa tahu operasi itu berlangsung lama, memakan 2 waktu sholat. Maka pada saat itu dibolehkan bagi mereka untuk menjamak sholat. Jangan sampai ketika menjahit baru setengah jahitan, Pak,
datang waktu asar, aku hendak sholat dulu ya dokternya, karena dokternya mungkin ini sholatnya harus tepat waktu ya dokternya misalnya. Akhirnya ketika hanya menjahit setengah baik, ditinggalkan dokternya sholat asar dulu. Nah tentu yang demikian ini menyulitkan bagi kita manusia. Jadi boleh pada saat yang demikian keadaannya untuk melakukan yang namanya jamak atau menggabungkan dua waktu sholat. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain daripada itu mungkin ada keadaan-keadaan lain yang pian sendiri bisa memahami maksud daripada masyaqqah atau juga kesulitan tersebut. Kemudian yang kedua adalah yaitu